Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang untuk teman-teman semua mahasiswa, mahasiswi Prodi Keperawatan Stikim tahun ajaran 2020. Hari ini kita akan masuk ke sesi kelima mata kuliah keselamatan pasien dan K3 dalam keperawatan. Untuk bahasan atau topik hari ini kita akan membahas tentang kecelakaan di tempat kerja. Apa yang dimaksud dengan kecelakaan kerja? Kecelakaan kerja adalah kejadian yang di tempat kerja yang tidak diduga, tidak disengaja dan tidak diinginkan yang menyebabkan timbulnya kerugian. Jadi tidak ada pekerja atau tempat kerja yang menginginkan tertimpa suatu kecelakaan kerja di tempat kerja. Tidak juga disengaja. Kalau disengaja berarti namanya sabotase dan tidak diinginkan. Jadi setiap pekerja, setiap tempat kerja pasti menginginkan tempat kerjanya aman dari kejadian kecelakaan kerja yang bisa menimbulkan kerugian, baik kerugian aset maupun kerugian jiwa pekerjanya. Kecelakaan kerja adalah terjadi di saat karyawan melakukan pekerjaan yang diminta oleh perusahaan atau diminta oleh atasan atau supervisornya. Jadi ada perintah kerja, ada permintaan kerja dari tempat kerja untuk pekerja melakukan suatu pekerjaan, namun pada saat melakukan suatu pekerjaan tersebut pekerja mengalami kecelakaan kerja. Lalu setiap kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan atau kehilangan aset, misalnya kebakaran, ledakan, pencemaran lingkungan dan lain sebagainya. Kecelakaan juga lingkupnya di dalam lingkup perusahaan yang menyebabkan masyarakat umum cedera atau mengalami kerugian. Misalnya ada limbah pabrik yang mencemari lingkungan sungai, lalu ada ledakan yang berdampak pada lingkungan sekitar perusahaan dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah setiap kecelakaan yang terjadi di luar atau jauh dari lingkungan perusahaan tetapi melibatkan aset perusahaan. Misalnya pekerjaan pengiriman barang atau dokumen dengan mobil atau motor operasional perusahaan. Pada saat melakukan pengiriman barang atau dokumen tersebut, timbul kecelakaan di tengah jalan yang menyebabkan kendaraan rusak dan pengemudi atau pekerja luka-luka dan lain sebagainya. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 609 tahun 2012 tentang pedoman penyelesaian kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja bagian 2 nomor 7 menyebutkan kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Jadi ketika kalian nanti sudah bekerja lalu berangkat dari tempat kerja dari rumah terus sampai pulang lagi, di tengah jalan terjadi kecelakaan, jalan yang biasa kalian lalui ya, yang wajar kalian lalui dari rumah sampai tempat kerja, maka itu masih bisa disebut kecelakaan kerja dan masih dapat tanggungan dari perusahaan. Oke. Suatu kasus dinyatakan kasus kecelakaan kerja apabila terdapat unsur ruda paksa, yaitu cedera pada tubuh manusia akibat suatu peristiwa atau kejadian, misalnya terjatuh, terpukul, tertabrak, dan lain-lain dengan kriteria. Yang pertama, kecelakaan terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya melalui jalan yang biasa dilalui atau wajar dilalui. Pengertiannya adalah sejak tenaga kerja atau pekerja tersebut keluar dari halaman rumah dan berada di jalan umum, sehingga untuk pembuktiannya harus dilengkapi dengan surat keterangan dari pihak kepolisian atau 2 orang saksi yang mengetahui kejadian. Jadi tetap harus ada laporan dari kepolisian bahwa benar terjadi kecelakaan di jalan raya yang menimpa si pekerja, atau misalnya ada saksi yang melihat langsung kejadian, misalnya dia terjatuh atau tertabrak pada saat berangkat kerja atau pulang kerja. Nah itu bisa menjadi bukti untuk kasus kecelakaan kerja di luar tempat kerja. Kecelakaan kerja berhubungan dengan hubungan kerja, mempunyai arti yang luas sehingga sulit untuk diberikan suatu batasan. Namun sebagai pedoman dalam menentukan apakah suatu kecelakaan termasuk kecelakaan berhubung dengan hubungan kerja dapat dilihat dari yang pertama, kecelakaan tersebut terjadi di tempat kerja. Jadi kecelakaannya harus terjadi di tempat kerja. Yang kedua, adanya perintah kerja dari atasan atau pemberi kerja atau pengusaha untuk melakukan suatu pekerjaan. Ada perintahnya. Biasanya kalau kalian nanti mulai bekerja ada dalam kontrak kerja.
kalian tuh kewajibannya ngapain sih, kerjaan kalian tuh ngapain. Nah itu berarti ada perintah kerjanya. Lalu yang ketiga, melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan. Jadi sesuai dengan proses bisnis atau operasional si perusahaannya. Misalnya kalian nanti kerja di rumah sakit, ya sesuai dengan pekerjaan kalian sebagai perawat di rumah sakit. Atau yang terakhir, melakukan hal-hal lain yang sangat penting dan mendesak dalam jam kerja atas izin atau sepengetahuan perusahaan. Jadi harus dalam jam kerja dan atas izin atau sepengetahuan perusahaan atau si pemberi perintah. Misalnya kalian diminta jemput atasan atau bos gitu ya, atau pemilik perusahaan di rumahnya karena mobilnya mogok misalnya. Nah berarti ada perintah kerjanya nih, ada permintaan dari si perusahaan, dari atasan kalian untuk menjemput pemilik perusahaan di rumahnya karena mobilnya nggak bisa dipakai. Nah itu ada perintahnya. Kalau sampai kalian nanti dalam perjalanan menggunakan motor atau mobil perusahaan terjadi kecelakaan kerja atau kecelakaan di tengah jalan, maka itu masih termasuk kecelakaan kerja. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Bab 7 tentang kecelakaan, Pasal 11 ayat 1 dan 2 menyebutkan 1. Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Jadi setiap kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan, yang terjadi di tempat kerja, wajib dibuatkan laporannya, wajib melaporkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Bisa kepada Disnaker Trans setempat gitu ya, kalau misalnya kalian nanti kerja di daerah ada Dinas Tenaga Kerja setempat, atau langsung ke bagian PTSP Kemenakernya. Lalu yang kedua, tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai termaksud dalam ayat 1 diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lalu ada lagi Permenaker nomor 3 tahun 1998 tentang tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan, pasal 6 ayat 1 sampai 3 menyebutkan 1. Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 dan pasal 5, Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja memerintahkan pegawai pengawas untuk melakukan pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan. Jadi setelah kalian, tempat kerja kalian nanti melaporkan terjadinya kasus kecelakaan kerja, misalnya rumah sakit kalian melaporkan ada kejadian kecelakaan kerja yang menimpa perawat di rumah sakit tersebut. Nah setelah dilaporkan, nanti Kepala Dinas Tenaga Kerja setempat atau Disnaker setempat akan mengutus pegawai pengawas ketenagakerjaan atau pegawai pengawas K3 untuk melakukan pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan atau investigasi kecelakaan kerja di tempat kerja kalian. Ayat yang kedua menyebutkan pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilaksanakan terhadap setiap kecelakaan yang dilaporkan oleh pengurus atau pengusaha. Dan yang ketiga, pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan ketenaga kerjaan. Kita masuk ke teori kecelakaan kerja. Ada banyak teori kecelakaan kerja, tapi di sini saya akan mengangkat dua saja teori tentang kecelakaan kerja, yaitu incident and the domino sequence, dan juga ada nanti di belakang ada Swiss cheese theory. Kita masuk ke incidents and the domino sequence. Terdapat teori yang dikeluarkan oleh Bird and German pada tahun 1985 yang berjudul Loss Causation Model. Model teori ini menjelaskan penyebab kecelakaan kerja, di mana semuanya saling berkait. Yang pertama adalah lack of control atau pengendalian yang lemah dari si organisasi atau dari perusahaannya. Mulai dari program yang tidak memadai, jadi dibuat program tadi program keselamatan kerja atau K3 di tempat kerja tapi tidak memadai. Lalu ada standar yang tidak memadai atau standar yang berlaku tidak diperhatikan oleh si perusahaannya, atau pemenuhan standar dan peraturan yang tidak memadai, tidak compliance dengan peraturan perundangan yang sudah ada tentang K3. Setelah lack of control ada layer basic causes atau penyebab dasar yang terdiri dari personal faktor atau faktor personal atau faktor si pekerjanya, dan juga job factors atau faktor si pekerjanya. Nanti di belakang akan saya jelaskan apa itu personal factor, apa itu job factors. Setelah lack of control lalu ada basic causes, kemudian di layer ketiga ada immediate causes atau penyebab langsung yang terdiri dari unsafe acts dan unsafe condition.
dimana kalian sudah mempelajari unsafeness ini berasal dari individunya atau perilaku pekerjanya, dan unsafe condition berasal dari tempat kerja atau lingkungan kerja yang tidak aman. Jika basic cause, jika diawali dari lack of control tidak dikendalikan, tidak diperbaiki, lalu basic causes dan immediate causesnya tidak dilakukan pengendalian, maka bisa menyebabkan terjadinya insiden. Jika terjadi kontak dengan potensi bahaya yang tidak dikendalikan. Jadi misalnya tidak ada peraturan dari perusahaan untuk pekerjaan di ketinggian misalnya. Di ketinggian, lalu ditambah basic cause dari personal job dan dari personal factor dan juga job factornya tidak memadai. Lalu ditambah perilaku pekerja yang tidak bekerja dengan aman dan kondisi tidak aman di mana tidak ada perlengkapan pengaman terjatuhnya. Nah, itu bisa terjadi kecelakaan kerja, potensi terjadinya cukup besar untuk terjadi kecelakaan kerja jika dia tidak melakukan pengendalian. Pekerja dan organisasi tidak melakukan pengendaliannya. Nah, jika terjadi insiden, maka bisa menyebabkan kerugian atau loss yang bisa menimbulkan korban jiwa, kerugian properti atau aset perusahaan, dan juga proses produksi di mana nanti profit perusahaan atau pendapatan perusahaannya akan menurun. Nah, berikut ini adalah gambaran proses kecelakaan terjadi. Dimulai adanya lack of control yang lemah atau pengendalian yang lemah, lalu ditambah ada basic causesnya mulai dari personal factor dan juga job factor, lalu ada immediate causesnya yang disebabkan oleh unsafe act dan unsafe condition, maka bisa terjadi suatu kecelakaan kerja, insiden atau accident, dan bisa menimbulkan loss. Nah, pada teori ini pengendaliannya cukup mudah karena teori ini adalah teori yang umumnya dipakai di tempat kerja. Untuk menghindari suatu kecelakaan kerja atau menghindari kerugian akibat kecelakaan kerja, kita ambil satu dominonya, kita cabut satu atau dua dominonya. Bisa mulai dari basic causesnya atau bisa dari immediate cause-nya. Lebih bagus lagi kita benahin semuanya. Kita jauhkan antara lack of control-nya, domino lack of control, dengan domino basic causesnya, dengan domino immediate causesnya. Jadi ketika salah satunya terjatuh, tidak akan merembet ke semuanya untuk menghindari suatu kejadian kecelakaan kerja. Nah, ini kalian sudah mempelajari sebelumnya tindakan tidak aman. Contohnya ialah menggunakan alat atau mesin tanpa kompetensi atau kewenangan atau tidak sesuai dengan SOP. Lalu menggunakan alat atau mesin yang rusak, gagal memberikan peringatan, gagal memberikan pengaman, kecepatan yang tidak sesuai untuk driver atau operasional yang mengoperasikan forklift atau benda bergerak lainnya, tidak menggunakan APD, melepas atau merusak pengaman biar cepat, lalu melakukan perbaikan saat penggunaan, jadi melakukan maintenance pada saat mesin menyala. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya mau saya ceritakan, banyak pengalaman atau cerita tentang kejadian kecelakaan kerja yang menyebabkan kerugian bagi si operatornya, lalu bekerja sambil bercanda dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu atau beberapa contoh tindakan tidak aman. Lalu ini adalah kondisi yang tidak aman atau unsafe condition, misalnya alat pelindung atau mesin atau dirinya tidak sesuai, ada alat mesin yang rusak tidak diperbaiki, lalu alat tanda bahaya yang tidak berfungsi, misalnya kita pasang alarm untuk smoke detector, tapi ketika asapnya mulai banyak, smoke detektornya tidak berfungsi, maka bisa terjadi kebakaran. Bahaya kebakaran atau peledakan, bahaya lingkungan, bahaya energi, ventilasi yang tidak baik, dan housekeeping yang buruk, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah gambaran unsafe condition, unsafe act, near miss, dan juga accident. Jadi misalnya di sini kalau kita lihat di gambar, di suatu pantry ini, di suatu dapur, terlihat unsafe condition. Tempat penyimpanan barang, murnya sudah mulai keluar. Murnya atau pakunya lah ya, sudah mulai keluar, tidak menancap dengan baik lagi di dinding. Ini adalah suatu kondisi yang tidak aman atau kondisi yang sangat berbahaya karena bisa saja suatu saat terlepas.
Ditambah dengan unsafe act, misalnya apa? Ada pekerja yang berjalan melewati bawah tempat penyimpanan tersebut tanpa melihat ke arah depan. Dia terlihat memegang dokumen dan juga tidak menggunakan alat pelindung kepala. Nah, ini unsafe act, dan dia tidak melihat suatu tempat penyimpanan barang yang sudah mulai terlepas pakunya. Jika suatu saat tempat near miss, jika suatu saat tempat penyimpanan barang tersebut ambruk tapi belum atau nyaris saja menimpa si pekerja yang ingin lewat. Jadi belum lewat atau sudah lewat baru barangnya atau tempat penyimpanan jatuh. Nah, itu bisa disebut sebagai near miss. Nah, accident adalah saat si pekerja lewat dan tempat penyimpanannya terjatuh, maka bisa terjadilah accident atau kecelakaan. Nah, kita masuk ke faktor pribadi atau personal factor dan juga faktor pekerjaan atau job factor. Pada saat terjadi kecelakaan kerja, dilakukan penyelidikan kecelakaan kerja atau investigasi kecelakaan kerja, maka kita harus mengenali keduanya dalam proses penyelidikan kerja atau investigasi kecelakaan kerja. Apa itu faktor pribadi atau personal factor? Faktor pribadi atau personal factor adalah misalnya si pekerjanya kurang pengetahuan, jadi tidak memiliki pengetahuan tentang suatu pekerjaan yang diminta dilakukan kepadanya oleh si atasannya. Lalu kurang terampil atau kurang kompeten dalam melakukan pekerjaannya. Perilakunya juga lemah, sikapnya lemah, jadi tidak yakin dengan pekerjaannya atau menganggap enteng suatu pekerjaan. Atau fisiknya tidak sesuai, misalnya tinggi mesinnya untuk tinggi orang 170 cm ke atas, dia tingginya 160 cm ke atas. Atau misalnya mohon maaf terjadi kecacatan dalam tubuhnya tapi dia dipaksakan untuk bekerja mengangkat barang misalnya, dan lain sebagainya. Lalu ada tekanan psikis yang berlebih dari atasannya, misalnya terus dipush atau diminta untuk melakukan banyak pekerjaan yang tidak sesuai dengan kapasitasnya. Bisa juga motivasinya yang lemah dan lain sebagainya. Sedangkan faktor pekerjaan atau job factor, misalnya pengawasan atau supervisi yang lemah, tidak ada pengawasan, tidak ada supervisor yang mengawasi si pekerja, jadi pekerjanya bisa bekerja secara asal-asalan, yang penting kerjaannya beres. Kepemimpinan atau leadership yang lemah. Lalu ada rekayasa teknik tidak memadai. Lalu ada pembelian yang tidak memadai, harusnya misalnya speknya minta besinya tebal, pipanya minta 10 inci, dikasih cuma setengah inci, 5 inci dan lain sebagainya. Lalu ada perawatan atau perbaikan yang tidak memadai, ada SOP atau JSA atau Job Safety Analysis yang tidak benar, atau penilaian dan pengendalian risiko yang tidak benar. Ada jadwal kerja yang tidak baik, jadi misalnya dia baru shift malam langsung shift pagi lagi, nah itu bisa masuk ke faktor pekerjaan. Dan juga ada pelatihan yang tidak memadai. Itu tadi dari job factor dan juga personal factor. Nah, kita masuk kepada teori yang kedua, adalah Swiss cheese model. Swiss cheese model dikembangkan oleh James Reason pada tahun 1990. Model ini juga dipakai di bidang kedokteran, keamanan penerbangan atau aviasi, dan juga pelayanan emergensi atau pelayanan kegawat daruratan. Model ini menjelaskan tentang kegagalan suatu sistem, bahwa terjadinya kecelakaan kerja tidak serta-merta merupakan kesalahan personal, namun ada faktor lain di suatu sistem. Jadi bedanya dengan teori domino tadi atau loss causation model tadi, di teori sebelumnya, di teori domino tadi, kecelakaan kerja pada umumnya disalahkan karena ada kesalahan dari personalnya atau dari basic causes dan juga immediate causesnya. Tapi di Swiss cheese ini, kecelakaan kerja tidak serta-merta merupakan kesalahan si personalnya. Jadi tidak serta-merta melibatkan immediate cause atau juga basic cause-nya. Tetapi ada faktor lain di suatu sistem. Jadi ini lebih melihat ke suatu sistem. Secara gambaran umum, tujuan dari model ini hampir sama dengan yang dijelaskan oleh Frank Bird dalam teori domino yang tadi. Namun, konsep dasar model ini menjelaskan bahwa kecelakaan organisasi disebabkan oleh pengambilan keputusan yang salah yang dibuat oleh top manajemen.
Adanya kebijakan yang salah ini kemudian ditambah dengan kekurangan line management, unsafe act yang kemudian berinteraksi dengan local event, dan adanya pertahanan yang tidak memadai, maka terjadilah kecelakaan. Pada perkembangan terakhir, recent menggambarkan defense atau barrier seperti layaknya multiple Swiss cheese. Kalau kalian perhatikan, yang pernah nonton kartun Tom and Jerry pernah lihat ya, si Jerry-nya, si tikus namanya Jerry ya? Apa Tom? Saya lupa. Si Jerry-nya bermain di keju ya. Nah, kejunya bolong-bolong. Nah, itu digambarkan sebagai teori ini. Jadi ada suatu barrier dari sistem yang ada di organisasi perusahaan yang bolong-bolong gitu. Defense yang tidak sempurna atau barrier yang tidak sempurna ini kesemuanya memiliki limitasi. Kesemuanya memiliki peluang berupa active failure maupun latent condition yang tercermin sebagai holes atau lubang. Seperti halnya keju Swiss, lubang tersebut kadang terbuka, kadang melebar, kadang menyempit, bahkan berpindah dari tempatnya. Terjadinya loss atau accident terjadi bila kesemua barrier atau pertahanan memiliki lubang yang besar yang mengakibatkan kecelakaan. Jadi tugas dari seorang profesional K3 atau profesional safety di tempat kerja dalam teori ini ialah menutup semua barrier atau menutup semua lubang yang ada di teori ini. Jadi barriernya diperketat, kalau bisa ditutup, kalau bisa dikurangi besarnya. Jangan sampai kita kurangin yang satu sisi, di satu sisi ada lagi yang bolong. Jadi semua defense-nya atau semua barrier-nya harus dilakukan secara baik untuk menghindari suatu terjadinya kecelakaan kerja. Oke. Ini adalah penjelasan tentang sistem yang tidak memadai, tadi ya, lack of control, lack of system, dan lain sebagainya. Contohnya safety management system yang tidak memadai, tidak ada sistem manajemen K3 yang diterapkan dengan baik di tempat kerja tersebut. Lalu standar kerja tidak memadai atau tidak tersedia. Standar-standar yang berlaku di tempat kerja khususnya untuk pencegahan kecelakaan kerja dan juga peningkatan kinerja keselamatan kerja tidak dilakukan dengan baik oleh si perusahaannya. Lalu yang ketiga, ada ketaatan yang kurang, lemah dalam penerapan sistem manajemen. Mungkin ada mereka menjalankan suatu sistem manajemen K3, tapi dalam pengawasannya, dalam operasionalnya tidak dilakukan dengan baik. Nah, ini adalah beberapa pengertian yang tadi ya, loss. Loss itu atau kerugian, misalnya cedera, ada kerusakan alat atau aset, ada pencemaran lingkungan, gangguan produksi, dan lain sebagainya. Insiden, misalnya ada fatality atau kematian, atau LTI, lost time injury, MTC, medical treatment case, RWC, FAC, first aid case, dan sampai ke near miss. Immediate cause termasuk tindakan tidak aman dan kondisi yang tidak aman. Basic cause-nya termasuk faktor pribadi dan faktor pekerjaan, dan lack of control atau kelemahan sistem atau prosedur atau kelemahan standar yang ada di tempat kerja. Baik, sampai sini dulu sesi kelima untuk mata kuliah keselamatan pasien dan juga K3 keperawatan. Sekali lagi saya mengingatkan, di bagian saya atau di materi saya lebih banyak menjelaskan tentang K3-nya. Nanti akan dijelaskan untuk keselamatan pasiennya dijelaskan oleh Pak Wesley mungkin setelah pertemuan setelah UTS. Baik, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, untuk diskusi, tanya jawab, dan lain sebagainya kita lakukan di Google Classroom. Sampai sini dulu pertemuan kita. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.